سيدنا ونبينا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله وصحبه حق قدره ومقداره العظيم. أما بعد، قال الله تعالى في كتابه الكريم: أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، يرفع الله الذين آمنوا منكم الذين أوتوا العلم درجات. وقال صلى الله عليه وسلم: طلب العلم فريضة على كل مسلم. صدق الله العظيم، صدق رسوله الكريم، ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. Para hadirin wal hadirat rahimani wa rahimakumullah jami'an. Para asatidzah, para hujjah, bapak-bapak, ibu-ibu, sebelum kita mulai, kita bacakan suratul Fatihah yang kita niatkan supaya mudah-mudahan dengan keberkahan dan fadilah suratul Fatihah Allah Subhanahu wa taala mengangkat penyakit daripada saudara-saudara kita yang saat ini sedang sakit. Mudah-mudahan Allah angkat penyakitnya, khusus untuk Bapak Arif. Semoga Allah selalu berikan kesehatan kepada beliau, panjang umur dalam keadaan taat kepada Allah Subhanahu wa taala, dan Allah angkat penyakitnya dan Allah berikan ganjaran atas penyakit yang sedang beliau alami. Ala hadhihi niyyah wa bi niyyati shifaan Allah yashfi amradana, wa khususan akhina Bapak Arif, Allah yashfi bi shifa'in tam, shifa'an tam, shifa'an la yaghadiru saqama. Al-Fatihah. Kita lanjutkan pelajaran kita di dalam membaca kitab Bulughul Maram min Adillatil Ahkam, yang kemarin sudah sampai kepada hadis yang keempat. Haitsu qala al-muallif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana fi 'ulumihi wa kutubihi fid darain amin. Wa 'an Abdullah bin Umar radhiyallahu ta'ala anhuma qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam: idza kana al-ma'u qullatayn lam yahmil khabas wa fi lafdhin lam yanjus. Akhrajahu al-arba'atu wa sahhahahu Ibnu Khuzaimah wal Hakim wa Ibnu Hibban. Dari sahabat Nabi yang bernama Abdullah bin Umar. Abdullah bin Umar ini adalah putra daripada Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala anhu. Jadi Sayyidina Umar bin Khattab punya anak 4, yaitu Abdullah bin Umar, Ubaidillah bin Umar, kemudian Hafsah binti Umar, kemudian yang terakhir adalah Asim bin Umar. 4, 3 laki-laki, 1 perempuan. Hafsah binti Umar ini dinikah sama Rasulullah SAW pada usia 21 tahun setelah beliau ditinggalkan oleh suaminya yang meninggal karena mengalami banyak luka di perang Uhud. Meninggal jadi janda. Kemudian sama Sayyidina Umar bin Khattab, karena nggak mau ini anaknya janda kelamaan, sudah 6 bulan menjanda, nggak ada yang melamar-lamar. Akhirnya ditawar-tawarin ini anaknya, Sayyidah Hafsah. Datang kepada Sayyidina Abu Bakar: ya Abu Bakar, aturidu bibnati, aturidu bibnati, yani zawjil Hafsah, yani ya Abu Bakar, ya Abu Bakar, mau nggak nikahin saya punya anak Hafsah? Padahal Sayyidina Abu Bakar lebih tua daripada Sayyidina Umar. Abu Bakar lebih tua daripada Umar, tapi ditawarkan sama Umar anaknya. Karena yang dipandang sama Umar bukan masalah umur, bukan masalah harta, bukan masalah jabatan. Yang dipandang sama Umar adalah masalah agama. Karena dia yakin kalau di bawah kepemimpinan dari Sayyidina Abu Bakar Siddiq, Hafsah tidak bakal tersia-siakan dan bakal bisa dijaga.
Kalau kita Pak punya anak perempuan, kita punya teman sebaya kita, teman kerja misalnya, atau teman pengajian yang usianya sama dengan kita sebaya teman kita, kira-kira kita mau nggak nawarin anak kita sama dia? Kalau dia ngelamar anak kita, anak lu buat gue, wih kira-kira itu kan seumuran sama anakmu. Gitu. Kalau kita modelannya begitu ya. Ini merupakan tradisi daripada salafun saleh, tradisi daripada orang-orang saleh zaman dulu. Mereka ini kepengen kalau punya anak perempuan, maka yang menjadi suaminya adalah orang-orang akhyar, orang yang terbaik di dalam bidang agamanya. Maka Rasul ini, Sayyidina Umar bin Khattab ini menjadi mertua daripada Rasulullah, sekaligus menjadi mantu untuk Ali bin Abi Thalib. Karena Sayyidina Ali bin Abi Thalib punya anak, kalau saya tidak salah, namanya Ummi Kulsum, dinikah sama Umar bin Khattab. Ada juga anaknya Ali satu lagi dinikah sama Abu Bakar Siddiq. Usia sudah tua, anaknya Ali masih kecil tapi dinikah sama Umar sama Abu Bakar. Kenapa? Karena dipandang itu ya. Makanya kata Rasulullah SAW, idza ja'akum man tardawna dinahu wa khuluquhu, apabila datang kepada kalian seseorang yang kalian ridho atas dirinya dari sisi agama dan akhlaknya, fazawwijuhu, maka kalau dia meminang putri kalian, maka nikahkanlah putri kalian dengan dia. Wa illam taf'alu takunu fitnah. Kalau enggak kau lakukan, maka yang terjadi nanti akan jadi fitnah. Itu. Cuma kalau kita kan sekarang pandangnya kalau ada yang menikahkan anak kita kan, siapa dulu, kerja di mana, gaji berapa, kesini bawa mobil apa, udah punya rumah apa belum, kayak iklan yang di TV itu Pak, kura-kura dia punya rumah katanya, mau ngelamar punya rumah apa belum, lihat seperti itu. Jadi beliau punya anak namanya Hafsah yang merupakan istri baginda Nabi Muhammad SAW. Ada Sayyidina Umar bin Khattab. Dan kita pernah dengar bahwasanya Umar bin Abdul Aziz itu juga sebetulnya merupakan cicit daripada Umar bin Khattab. Ya, cicit dari sisi ibunya. Karena Umar bin Khattab ini kan senang keliling kampung, dia sampai keliling-keliling negeri itu di Madinah tuh keliling, dia melihat keadaan rakyatnya itu. Dan kadang-kadang orang nggak sadar kalau itu adalah Umar bin Khattab, karena memang pakaiannya itu pakaian seperti kebanyakan orang. Nggak ada pengawalan, nggak pakai patwal-patwalan, nggak ada. Karena beliau yakin bahwasanya ma'asabaka lam yakun liyukhti'an, apa yang akan menimpa kau tidak mungkin dia itu akan nggak mungkin akan melenceng. Sesuatu yang bakal menimpa kau nggak bakal melenceng. Wa ma akhta'aka lam yakun liyusibak, dan apa yang bakal menimpa kau nggak mungkin dia itu apa yang akan menimpa kau nggak mungkin melenceng, dan apa yang tidak akan menimpa kau nggak bakalan menimpa kau. Kadang-kadang kita naik motor Pak, misalnya tengah malam mau kuliah subuh misalnya, kita berangkat kemana Karawakalu, ke Tanggung kemana, naik motor apa mobil? Motor. Kalau naik mobil kita takut kagak keburu gitu, jalan aja, kadang-kadang jalan bismillah, jalan sepi, ngeri begal aja udah. Begal gimana dia? Sudah bismillah, taqwa Allah, la haula wala quwata illa billah. Kalau memang sudah wayahnya dibegal sudah. Kalau sudah wayahnya mati kita dibegal ya dibegal. Kita mau lari kemana, mau berlindung bagaimana? Kalau sudah wayahnya mati dibegal. Kalau sudah wayahnya matinya sakit sudah. Ada huwa at-tawakkul 'ala Allah. Maka Sayyidina Umar bin Khattab ya ternyata meninggalnya ditikam juga ternyata. Sahabat-sahabat Nabi jadi khalifah yang meninggalnya enak cuma Sayyidina Abu Bakar Siddiq karena sakit. Umar bin Khattab ditikam sama Abu Lu'lu'ah. Ya. Abu Lu'lu'ah. Kemudian Sayyidina Utsman bin Affan dirajam lagi baca Quran karena banyak yang demo. Waktu itu orang Kufah gak puas dengan pemerintahan Utsman karena Utsman banyak mengangkat pejabat dari kalangan keluarganya. Maka orang-orang Kufah sama orang-orang Basrah datang
protes demonstrasi di rumahnya Sayyidina Utsman. Kemudian mereka nggak sabar, akhirnya merangsak ke dalam rumah. Utsman lagi baca Quran, dirajam. Qurannya dibaca habis dan jadinya putus Sayyidina Utsman. Kemudian juga Sayyidina Ali bin Abi Thalib juga sama, dibacok beliau lagi sholat, meninggal. Al-Husain cucunya Nabi dipenggal, palanya putus. Al-Hasan cucunya Nabi, anaknya Ali, diracun. Kalau kata kita matinya pada tragis-tragis gitu Pak. Cuman beliau-beliau ini adalah bukan orang-orang yang kepengen mati di tempat tidur. Beliau-beliau adalah orang yakin apapun yang menimpa kita semuanya sudah ditakdirkan. Ma'asaba min musibatin fil ardi wa fi anfusikum illa fi kitabin min qabli an nabra'aha. Semua sudah Allah tetapkan. Maka mereka menjalani hidup sebagaimana Rasulullah menjalani hidup, tenang aja, adem aja, mau diapain adem aja. Enggak ada pusing, enggak ada la yahummuhum dunya. Mereka enggak terpengaruh dengan keadaan dunia itu. Mau diapain, hada qadarullah. Masya Allah kana wa malam yasha lam yakun. Apa yang Allah kehendaki pasti terjadi, apa yang tidak Allah kehendaki tidak akan pernah terjadi. Aduh, maka dengan keyakinan mereka menjalani hidup dengan tenang, nyaman. Kalau udah wayahnya jatuh ya jatuh, wayahnya bangun, wayahnya hilang, wayahnya nemu. Begitu saja sudah. Ad-dunya fi aydihim wala fi qulubihim. Dunia di tangan bukan di hati. Aduh. Itu mereka seperti itu. Maka Sayyidina Umar bin Khattab keliling kampung, Madinah seperti seorang rakyat biasa. Sampai di satu rumah, beliau dengar percakapan antara seorang ibu dengan putrinya. Qal ya bunayyati akhlidil laban akhlidil halib bil ma. Putriku, ini besok susu yang mau kita jual campur sama air supaya kita dapat untung lebih banyak. Ini ceritanya masyhur, Pak ya. Kita sering dengar. Kata putrinya, "Ya Umar, inna munadi Umar yamna'una an fi'li hadha." Ya Umar, wahai ibu, sesungguhnya pengawal-pengawal Umar, ya, petugas-petugas Umar melarang kita untuk melakukan perkara itu. Jangan dicampur susu sama air, jangan curang, sudah kita apa adanya. Kata ibunya, ya bunayyati fa inna Umar lam yarana. Anakku, Umar gak lihat kita sekarang. Umar lagi di mana? Udah campur aja, tidak apa-apa, biar kita dapat uang lebih banyak. Maka ya Umar, ibu, fa inna Umar lam yarana walakin Rabbu Umar yarana. Umar gak lihat kita, cuma Tuhannya Umar lihat. Umar gak lihat, Tuhannya Umar lihat. Maka fata'ajjaba Umar takjub. Masya Allah, dia ada anak perempuan model kayak begini. Pulang dia, begitu besoknya disuruh utusan, coba tolong lihat rumah di gang ini warnanya ini, coba lihat di situ ada siapa yang tinggal di situ, dia punya anak perempuan nggak yang belum nikah. Balik utusannya, ya Amirul Mukminin ada anak perempuan yang belum nikah, rumahnya si anu. Oh begitu. Maka dipanggil anak-anaknya, Abdullah, Ubaidillah sama siapa tadi? Asim. Siapa di antara kalian yang mau nikah? Kata Umar bin Khattab, seandainya saya masih kuat nikah, saya nggak akan berikan kepada kalian. Saya mau nikahin itu anak. Cuman sudah cukuplah untuk saya. Sekarang kalian siapa yang mau nikah itu anak? Kata Ubaidillah, saya sudah nikah. Kata Abdullah, saya sudah nikah. Asim yang belum nikah, saya belum nikah Pak. Itu sama saya nikahin. Sudah nikahin sama Umar. Asim sama ini anak perempuan. Kemudian lahirlah seorang anak perempuan bernama Laila. Laila dinikahi sama Abdul Aziz bin Malik bin Marwan. Saat dinikahi dengan Abdul Aziz bin Malik bin Marwan, lahirlah Umar bin Abdul Aziz bin Malik bin Marwan. Jadi Umar bin Abdul Aziz itu adalah cucunya Umar, cicitnya Umar dari sisi ibunya. Aduh, jadi orang-orang dulu itu luar biasa menjaga nifahnya, dinnya itu luar biasa. Ada Abdullah bin Umar, dan Abdullah bin Umar ini walaupun beliau ini kurang lebih seumuran sama Abu Sa'id al-Khudri dari hadis yang kedua kemarin tuh, ya, Sa'ad bin Malik bin Sinan. Jadi beliau sama Abu Sa'id al-Khudri ya, itu termasuk orang yang yastasghirun Nabi SAW di ghazwat Uhud, saat mereka menghadap kepada Nabi untuk bisa ikut perang, tapi sama Nabi nggak dikasih izin karena masih kecil. Kalau Sa'ad bin Malik atau Sa'id al-Khudri umurnya masih 14 tahun, sementara Abdullah bin Umar umurnya 13 tahun waktu terjadi perang Uhud, nggak dikasih izin sama Nabi, ya, nggak dikasih izin. Beliau ini termasuk sahabat walaupun umurnya muda, tapi kecil-kecil cabai rawit Pak Abdullah bin Umar ini. Pintar, cerdas,
jenius. Walaupun kecil tetapi dihabiskan waktu kecilnya untuk beribadah kepada Allah. Dari mulai kecil ngikutin, karena memang yang diikutin bapaknya. Umar bin Khattab hijrah ikut sama bapaknya, apa ngikut sama bapaknya. Umar bin Khattab kita tahu orangnya seperti apa. Maka tidak heran kalau misalnya anaknya sama kayak bapaknya. Jadi kadang-kadang kita kepengen anak kita rajin sholat, tapi kitanya juga gak rajin sholatnya. Kita kepengen anak kita, ibu-ibu, kita kepengen anak perempuan kita rajin di rumah beberes, tapi kita sendiri malas nonton TV mulu, tiduran mulu. Pakai ifadaraka, bagaimana bisa seperti itu? Karena sesungguhnya kita tidak mungkin bisa meminta anak kita menjadi seperti yang kita inginkan kecuali kita sendiri mencontohkannya untuk mereka. Ada ta'dil. Ini merupakan ajaran. Maka jangan kepengen anak kita jadi orang dermawan kalau kitanya pelit. Jangan kepengen anak kita pintar ngaji kalau kitanya nggak bisa ngaji. Jangan kepengen anak kita rajin ke masjid kalau kitanya nggak rajin ke masjid. Jangan kepengen anak kita jadi orang yang rajin resik, anak kita rajin resik kalau kitanya sendiri jorok, nggak bisa. Jangan salahkan, kamu nih malas kalau kita sendiri malas. Maka Abdullah bin Umar ngikutin bapaknya. Jadilah seperti bapaknya. Dan beliau ini Abdullah bin Umar termasuk, kalau kata kita, kiainya sahabat. Sahabat itu ada kiainya juga, Pak. Ya. Jadi kiainya para sahabat itu banyak. Dan yang terkenal di antara kiainya sahabat adalah Al-Abadilah Al-Arba'ah, Abdullah yang 4. Jadi 4 Abdullah ini semuanya jadi orang besar semua. Di antaranya Abdullah bin Umar, kemudian kiainya umat, Abdullah bin Umar, Abdullah bin Abbas, kemudian Abdullah bin Mas'ud, kemudian Abdullah bin Amr bin As. Abdullah bin Amr bin As. 4 abadilah ini kiainya sahabat. Sahabat-sahabat banyak kalau ada apa-apa nanyanya sama mereka sama beliau-beliau. Di samping yang lain-lain juga ada. Seperti Abu Sa'id Al-Khudri itu kiainya juga, Mu'adz bin Jabal, Zaid bin Sabit itu kiainya juga. Cuman yang 4 yang atas nama Abdullah ini terkenal dengan 4 Abdullah gitu. 4 Abdullah ini kiainya. Karena sahabat itu ada tingkatannya, ada yang awam, yang model kayak kita, ada yang meriwayatkan hadis 1-2, ada yang meriwayatkan hadis di atas 100, ada yang meriwayatkan hadis di atas 1000, ada yang meriwayatkan hadis di atas 2000, ada yang meriwayatkan hadis di atas 5000 cuma Abu Hurairah. Adapun Abdullah bin Umar ini, beliau meriwayatkan hadis sekitar 2630 hadis. Meriwayatkan hadis 2630 hadis. Dari satu orang saja 2630 hadis. Dari Abdullah bin Umar, dari Abu Hurairah 5374 hadis. Dari 2 orang ini saja sudah 7000 ya, 7.900 sekian hadis. 8.000 hadis sudah dari 2 orang ini saja. 8.000 hadis cuma dari 2 orang saja. Belum dari Sayyidah Aisyah, belum dari Abu Bakar, dari Umar, ya, belum dari sahabat-sahabat yang lainnya. Hadis yang kita hafal berapa sudah, Pak? Ya. Hadis arba'in aja kita nggak hafal-hafal sampai sekarang. Ya. Hadis arba'in isinya cuma 42 hadis, sampai ini hari belum hafal-hafal. Cuman sampai innamal a'malu binniyat, terus udah begitu aja udah sampai situ. Kesononya nggak tahu. Terus sampai yang penting innamal a'malu binniyat sudah selesai. Kesononya udah nggak tahu. Aduh. Makanya orang-orang kayak kita ini memang orang-orang yang kurang pantas kalau ngomong masalah agama, kita ini kurang pantas. Kurang pantas karena memang belum ada ilmunya, karena orang model kita nih awam-awam kita nih. Maka itu kita ya baca kitab-kitab ulama aja dan saya cuma sekedar menyampaikan, saya tidak pantas ngomong apa, saya cuma sekedar menyampaikan apa yang ditulis oleh ulama. Kalau bapak-bapak pada pintar baca kitab juga nggak butuh saya sebenarnya baca kitab aja di rumah kan gitu. Ala kulli hal. Ada Abdullah bin Umar. Abdullah bin Umar ini adalah orang yang kalau kata Rasulullah SAW, ni'mar rajul Abdullah in kana shalla minal lail. Sebagus-bagusnya orang adalah Abdullah kalau dia rajin sholat malam. Fa min hinin sami'a dzakal hadits min Rasulullah SAW kana yuqillu minan naum fil lail. Maka Abdullah bin Umar begitu dengar perkataan Sayyidina Rasulullah SAW tentang bahwasanya sebaik-baiknya orang adalah Abdullah kalau dia mengurangi tidur
dan memperbanyak sholat di waktu malam. Sejak itu maka Abdullah bin Umar jarang, sedikit sekali tidur malam. Tidur malam sedikit. Nah, model kita tidur minimal 8 jam. Kita hitung kira-kira berapa, jam 9 sampai jam berapa. Kalau kurang aja malam tidur cuma 4 jam doang, kepala puyeng 4 jam yang masih marah. Kurang tidur nih kita, makanya Rasulullah SAW itu salah satu sifat-sifat daripada fisik beliau, matanya itu agak merah. Nabi Muhammad SAW, Nabi SAW itu matanya agak merah. Kenapa? Liqillatin naum, karena sedikitnya tidur. Jadi mata merah itu bukan sakit mata, Pak. Ulama-ulama, orang-orang saleh itu kadang-kadang matanya merah karena memang sedikit tidur. Kalau kita mata merah ya kelilipan, bukan karena kurang tidur, bukan. Mata kita merah kelilipan kan. Kalau enggak jelek kan gitu. Jadi Abdullah bin Umar dan diceritakan Abdullah bin Umar ini senang bebasin budak. Jadi beliau sering dapat duit, Pak. Zaman dulu khalifah-khalifah itu sama ulama, apalagi sama para sahabat-sahabat besar, itu royal. Baitul mal melimpah hartanya. Kas negara itu banyak. Mereka dapat jizyah, ya. Mereka kemudian juga dapat dari zakat apa segala macam. Nah, ini kas negara itu, baitul mal ini, di antara anggarannya adalah untuk memberikan dana kepada para sahabat-sahabat Nabi atau para ulama-ulama. Di antaranya Abdullah bin Umar sering dapat. Sekali dapat itu nggak sedikit, Pak. 3.000 dinar. Satu dinarnya itu 4,25 gram satu dinar. Berarti kalau 3.000 dinar berapa, Pak? Kali 1.000 aja udah 4.000 gram. Ya, 4.000 gram dikali 3, 12.000 gram. Kadang-kadang 1.200 dinar dia dapat dari Muawiyah. Muawiyah ini perhatian, ya kan. Tapi kalau beliau dapat duit, ya, idza asabahu al-hadiyah, kalau Sayyidina Abdullah bin Umar dapat hadiah, dapat kiriman uang, fala yakum min maq'adihi hatta yuwazza'. Enggak bangun dari tempat duduknya sampai semua yang dikasihnya itu habis dibagikan. Atau Abdullah bin Umar. Nggak modelan kita, Pak, kalau dikasih duit, wah langsung masuk rekening semua udah. Di motor, di mobil, di tanah, di rumah. Modelan kita. Tapi sahabat-sahabat Rasulullah SAW itu, mereka nggak sayang duit. Ya, nggak sayang duit. Ad-dunya bi'aidihim walaysa fi qulubihim. Dunia itu di tangan, bukan di hati. Saking mereka itu mengecilkan di sekir wa yuhinu 'ala dunya, saking mereka anggap dunia itu gak ada harganya, mereka gak butuh sama dunia. Walaupun dikasih duit berapapun habis sudah, habis. Gak sayang mereka, yunfiqu, mereka gak sayang. Kadang-kadang kita pernah suka mikir, Pak, Kiai mobil Alphard, mobilnya Alphard, Pak. Kiai mobil Alphard, handphonenya iPhone berapa yang paling baru tuh? Handphonenya iPhone paling baru. Handphone kita Samsung doang. Kiai kagak suhu-suhunya pisan gitu. Orang tangkap tenteng kayak. Kadang kita orang yang memang pikiran kita, otak kita cetek, suka mikir begitu. Ya, padahal itu Kiai beli handphone, keluar handphone baru, iPhone baru. Ambil, beli lagi dia. Itu yang berapa tuh harga? Beli. Keluar mobil terbaru, berapa tuh harga? Nih, beli. Dunia itu dikecilin bener sama mereka. Bukan berarti mereka bersombong, tidak, mengecilkan dunia. Gua nggak sayang beli kayak beginian. Nggak sayang, nggak pakai mikir. Kita kan kalau mau beli handphone, iPhone mahal dikit aja bang, 6 juta, 7 juta. Mikirnya sampai 3 hari 3 malam. Dia mah kagak. Karena kagak. Mikirnya panjang kita. Musyawarah dulu mau bini, musyawarah dulu. Beli handphone doang, kadang-kadang kita musyawarah. Tapi orang-orang itu yang dunia di tangan gak pakai mikir. Apa? Nih. Aduh, jadi gak sayang duit. Tapi memang yang namanya rezeki, duit itu kan ditakdirkan sama Allah, sudah dibagi, bergesak. Nahnu qasamna bainahum ma'isyatahum fil hayatid dunya. Kami yang mentakar rezeki kalian selama kalian hidup. Allah sudah takar kita. Kepengen miskin kaya apa juga, kalau sudah takar kita jadi orang kaya ya tetap kaya. Orang mau kepengen kaya apa, kalau memang ditakar sama Allah miskin ya tetap miskin, kan begitu.
Sudah ditakar sama Allah. Kita kerja tenang, duduk di belakang meja, tinggal ngangkat telepon, ngangkat telepon, tidur siang enak apa segala macam, tapi duit tetap aja datang. Orang kerja berangkat gelap, pulang gelap, tetap aja belangsak kan begitu, Pak. Begitu. Sudah ditakar semuanya sama Allah. Mau ngomong apa kita? Maka dengan rezeki yang sudah ditakar sama Allah itu, mereka ini ada dunia, mereka nggak sayang sudah. Ya, nggak sayang. Modelan kita nih dunia di sini, Pak. Kita dunia di sini. Ya. Maka para sahabat-sahabat Nabi itu tidak ada seseorang pun yang meminta kepada mereka sesuatu dan mereka memilikinya kecuali pasti mereka kasih. Ada sahabat Nabi karena mencontoh mereka punya kekasih. Rasulullah SAW begitu. Nabi diminta sesuatu, Nabi punya pasti dikasih sama Nabi SAW. Gak ada ceritanya. Ntar dulu ya, lihat dulu ya. Ntar dulu ya, ada padahal. Ntar dulu ya. Modelan kita begitu tuh. Kita akan ditekepin bayar. Kita. Ada modelannya. Kenapa? Dunia fikulubina, dunia di sini buat kita. Kita nih orang-orang awam sudah. Kita nih orang-orang paling bawah. Kastanya kasta paling rendah kita udah begitu. Ya, iman kita tuh nggak ada seujung kukunya. Makanya kata untungnya, alhamdulillah umatnya Nabi Muhammad itu bakal masuk surga walaupun di hatinya cuman ada seterjang sebesar biji darah di dalam dari keimanan. Untungnya kita keimanan kita paling segini, cuman alhamdulillah untungnya kita masih masuk surga kalau kita matinya dalam keadaan masih tetap punya keimanan. Kalau kita bandingkan, saya katakan kayak Abdullah bin Umar. Pernah ditanyakan Abdullah bin Umar. Jadi Abdullah bin Umar tuh suka terima uang banyak dan Abdullah bin Umar langsung dihabiskan. Yang beliau suka, hobinya beliau itu beli budak terus dibebasin. Beli budak. Hatta ruya annahu qad a'taqa alfan minal abid. Sampai diriwayatkan beliau itu sudah membebaskan kurang lebih 1000 orang budak. 1000 orang budak dia bebaskan, punya duit beli budak. Sehingga suatu ketika ini salah satu budak yang belum bebaskan adalah Nafi. Nafi ini terkenal di dalam perawi hadis. Perawi hadis dari Abdullah bin Umar di antaranya adalah Nafi Maula Ibnu Umar. Ya, ada Salim Maula Hudzaifah. Jadi sahabat-sahabat ini punya budak yang dibebaskan, tapi budak ini nggak mau pergi dari sisi majikannya, jadi pembantunya. Di antaranya adalah Nafi Maula Ibnu Umar. Nafi pernah ditanya, ya Nafi, bagaimana itu Abdullah bin Umar di rumahnya kayak apa sih ibadah? Kata Nafi, la tutibunahu, kalian gak bakalan sanggup buat ngikutin dia mah. Ya. Karena fi kulli wudu'in shalah. Setiap wudu pasti sholat. Setiap sholat pasti wudu. Wa baina sholatainil mushaf, dan setiap antara dua sholat gak berhenti itu mulutnya baca Quran. Wa yaqillu minan naum, sedikit tidurnya dia. Hatta qala Nabi, sampai Nabi mengatakan, man ra'a ila ibni Umar fi ittiba'i sunnati Rasulillah fayadunnu bi annahu majnun. Barang siapa yang melihat Abdullah bin Umar bagaimana dia mengikuti sunnah Nabi, pasti orang itu bakal bilang Abdullah bin Umar ini gila. Kenapa bisa begitu? Saking ngikutin sunnah Nabi, Pak, perkara-perkara yang apapun istilahnya Nabi napak kakinya di sini, pasti di situ kakinya Ibnu Umar. Saking kepengen ngikutin Ibnu Umar, sampai diriwayatkan satu ketika Ibnu Umar naik keledai di satu tempat tunduk. Setelah beberapa langkah bangun lagi, ditanyakan kepada Abdullah bin Umar sama Nabi, ya, kenapa kau melakukan itu? Karena dulu saya lihat Rasulullah lewat sini nunduk, karena dulu ada pohon di sini, pohonnya ada cabangnya. Nabi kalau lewat situ agak nunduk karena lewat ini cabang. Ini pohonnya udah gak ada, tapi Ibnu Umar kepengen ngikutin sunnah Nabi, kalau lewat situ nunduk dia. Sampai begitunya, Pak. Modelan kita kan diributin, Pak. Makan 3 jari, matang banget, pakai sorban, pakai gamis, pakai apa, udah. Sunnah Nabi mah kawin 4, sunnah Nabi malam Jumat, sunnah Nabi buat kita. Sunnah Rasul. Nyarinya enak-enak doang kita, Pak. Poligami, sunnah Rasul itu malam Jumat kita sunnah Rasul kayaknya begitu-begituan doang buat kita mah. Abdullah bin Umar, bukan Abdullah bin Umar i'tamma. Abdullah bin Umar itu pakai sorban, pakai apa? Imamah, i'tamma imamah.
Kemudian wa kana dhailuhu dhira baina katifaihi. Pakai imamah. Digamis pakai imamah. Ada sunnah, ada rida juga sunnah, ada sunnah. Min sunnati Rasulullah SAW. Abdullah bin Umar sampai begitunya Pak. Itu mengikuti sunnah-sunnah Rasulullah SAW. Maka beliau ini adalah orang yang zahidun, wara'un, abidun, salihun. Hatta qala Nabi SAW, inna Abdullah bin Umar rajulun salih. Sesungguhnya Abdullah bin Umar itu adalah orang saleh. Nabi sendiri yang bilang bi syahadatin Nabi Muhammad SAW, rajulun salih, rajulun salih. Kata Rasulullah SAW, zahid, abid, saleh, wara. Ditawari khilafah sesudah kematiannya Ali bin Abi Thalib. Beliau ditawari khilafah sama Muawiyah bin Abi Sufyan, tapi tidak mau. Tidak mau. Kalau Abdullah bin Umar yang jadi khalifah, karena beliau adalah anak punya Umar, ditambah lagi memang beliau diakui kesolehannya, ilmunya, ibadahnya di antara para sahabat. Kalau engkau yang jadi khalifah pasti gak ada yang ribut, kata Muawiyah. Tapi tidak mau dia. Kalau model kita apa ditawarin jadi pejabat, menteri, wah, gitu. Jangan kata ditawarin. Kalau bisa menawarkan diri, bikin CV, kurikulum vitae apa, biodata segala macam. Kita model begitu. Tapi ada Abdullah bin Umar. Kenapa saya ceritakan ini? Karena sesungguhnya di dalam cerita orang-orang yang soleh itu dikatakan oleh para ulama, inna dzikra shalihin tanzilur rahmah. Ketika kita sebutkan kisah orang-orang soleh, maka akan turun rahmat. Wa ma hiya rahmah? Apa itu rahmat yang dimaksud? Qala ulama ar-rahmah al-maqsud huna, rahmat yang dimaksud di sini adalah adanya raghbah, adanya keinginan kita saat kita mendengar cerita orang saleh ini kepengen seperti itu. Ya Allah, sehingga kesombongan kita dengan ibadah kita langsung kancel. Kita agak ada apa-apanya ternyata. Kapan saya bisa kayak begitu? Saya kepengen bisa kayak begitu. Walaupun sulit kita untuk bisa seperti itu persis, tapi paling tidak kita berusaha untuk mengikuti dan mencontoh orang-orang itu. Maka ulama al-Imam Suhrawardi mengatakan, kata beliau, tashabbahu birrijali wa illam yakun mislahu, tashabbahu birrijali fa illam takunu mislahu, fa inna tashabbuha birrijali falahu. Contohlah orang-orang besar, tokoh-tokoh hebat. Walaupun kalian tidak bisa persis seperti mereka, tidak apa-apa. Yang penting sudah ada keinginan di hati kalian untuk bisa mencontoh mereka dan mulai melangkahkan kaki kalian di dalam menapaki tilas langkah mereka. Fa inna tashabbuha birrijali falahu. Walaupun kau tidak sampai kepada persis seperti mereka, tetapi mengikuti mereka tidak akan ada pernah ruginya. Makanya di dalam Quran banyak kisah-kisah apa ya? Kisah Luqman al-Hakim, kisah Zulkarnain, kisah Ashabul Kahfi, Ashabul Madinah, dan yang lain semacamnya. Kata Allah Subhanahu wa taala, laqad kana fi qasasihim ibratun li ulil albab. Maka haditsan iftara, sungguhnya ada di dalam kisah-kisah mereka itu adalah pelajaran buat orang yang mau mengambil pelajaran. Maka haditsan iftara ini bukan kisah fiktif, ini bukan dongeng, ini bukan karangan. Karena ada yang bilang Quran itu katanya fiktif, dongeng. Nah, ini bukan karangan, Allah sendiri yang menegaskan, bukan karangan. Walakin tasdiqal ladzi baina yadayhi. Ya, ini ibrah. Maka kita sebutkan sedikit tentang biografi beliau supaya kita bisa mengambil ibrah. Ya. Mudah-mudahan kita bisa seperti beliau. Paling tidak ada sahabat yang bertanya kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, kaifa bi rajulun yuhibbu qauman wa lam yulhiquhum?" Ya. Walam yulhiquhum. Ya Rasulullah, bagaimana dengan orang yang senang kepada satu kaum? Kaum itu, orang-orang itu senang sama satu kelompok. Ini kelompok orang-orang baik, kelompok orang-orang hebat, senang sama mereka, tapi dia tidak bisa mencontoh mereka. Ini bagaimana ya Rasulullah? Kata Rasulullah SAW, al-mar'u ma'aman ahab. Seseorang akan bersama dengan yang dia cintai. Walaupun amalan kita tidak seperti beliau, tapi dengan sebab cinta kita kepada beliau-beliau, insya Allah kita bersama beliau. Ini kita harapkan begitu. Al-mar'u ma'aman ahab. Adahu. Taib. Sedikit tadi dari Abdullah bin Umar, biografinya. Idza kana al-ma'u kullataini lam yahmil khabas. Kalau air itu jumlahnya 2 bulan, maka dia tidak akan menjadi najis. Tidak menjadi najis. Ini mantuknya. Jadi kalau di dalam nas itu, di dalam nas baik Quran atau hadis, ada mantuk, ada mafhum.
Istilahnya kalau dalam usul fikih itu mafhum mantuk, gitu ya. Mafhum mantuk. Mantuk itu tekstualnya, konteksnya di dalam hadis ini, idza kana al-ma'u kullatai lam yahmilul khabas. Kalau air itu sudah sampai kepada 2 kula, maka dia kena najis, maka tidak menjadi najis. Tapi hadis ini tidak menyebarkan. Gimana kalau warnanya berubah, baunya berubah? Nggak disebutkan di situ. Pokoknya di sini hadisnya cuma bilang kalau air itu sudah sampai 2 kula, kena najis, maka nggak jadi najis mutlak. Mutlak sama seperti hadis Abi Sa'id Al-Khudri, innal ma'a tahurun la yunajjisuhu syai'. Air itu suci, mensucikan, tidak dapat dinajiskan oleh sesuatu pun. Itu mutlak. 2 kula kena najis, nggak bakal jadi najis. Ini mutlak. Takyidnya mana? Hadis sebelumnya dari Abu Umamah Al-Bahili, bahwasanya kalau air itu ghalaba rihuhu wa ta'muhu wa launuhu, kalau dia berubah warna, salah satu sifatnya warna, rasa ataupun baunya, maka walaupun jumlahnya 2 bulan tetap najis. Ada takyidnya di situ. Maka mantuknya kalau air itu ada 2 bulan kena najis tapi tidak berubah. Nah ini takyidnya. Tidak berubah warna, bau maupun rasanya. Kalau jumlahnya 2 bulan kena najis, tidak berubah salah satu daripada sifatnya, maka tetap dihukumi suci, mensucikan. Ini mantuknya. Mafhumnya, ada mafhumnya. Mafhumnya berarti kalau air itu kurang dari 2 kula kena najis, walaupun tidak berubah warna, rasa dan baunya, maka tetap hukumnya najis. Itu mafhumnya begitu. Maka mafhum inilah yang diambil oleh Imam Syafi'i dan Imam Ahmad bin Hanbal, ya, bahwa air itu 2 kula kalau kena najis tidak merubah kesucian. Tapi kalau kurang dari 2 bulan kena najis walaupun tidak berubah, maka tetap najis. Namun Imam Malik bin Anas mengambil mantuknya. Kalau Imam Syafi'i, Imam Ahmad mengambil mafhumnya, Imam Malik mengambil mantuknya. Pokoknya mutlak air itu tidak akan najis selama tidak berubah warna, bau maupun rasanya, walaupun tidak sampai 2 bulan. Menurut Imam Malik, ya, ini ikhtilaf ulama. Disitulah terjadi perbedaan pendapat di kalangan ulama. Hadisnya sama, tapi memahaminya beda. Pada akhirnya kemudian hasil ijtihadnya juga berbeda. Jadi hadis tentang 2 kula ini ada hadisnya, dan hadis ini sahih. Ya, karena kita bilang apa sih 2 kula ada pakai 2 kula hadisnya mana itu? Ini hadisnya 2 kula. Dan hadis ini sahih hukumnya. Apa itu 2 kula? Maka 2 kula ulama beda pendapat, saya pernah sampaikan kemarin. Karena kita ini di zaman Nabi Pak belum ada pabrik, ya, belum ada pabrik. Jadi cetakannya tuh nggak ada, mesin pencetak tuh nggak ada, sehingga alat ukur di zaman Nabi itu nggak sama persis, ada yang lebih, ada yang kurang. Sehingga ulama pada akhirnya beda pendapat. Ya. Karena 2 kula itu diukur berdasarkan volume dalam satu wadah. Kalau wadahnya murabbah, wadahnya itu persegi, maka tingginya 1/4 zira, lebar 1/4 zira, panjang 1/4 zira. 1 ziranya ini beda pendapat. Ada yang bilang 48 cm, ada yang bilang 62 cm. Ambil garis tengahnya 50 cm. Kalau berarti sekitar 1 zira 50 cm, 1/4 zira berarti 65 cm. Berarti kalau bentuknya murabbah, bentuknya itu persegi, 65 cm, 65 cm, 65 cm, 6 simak, panjang kali lebar kali tinggi 65 cm, diisi air, maka itulah yang namanya 2 kula. Makanya orang-orang tua kita dulu bikin kolam gede-gede, segala nyala ikan emas itu, ada ikan mujair segala. Ya, kita wudhu di ikannya gede. Kenapa? Karena untuk nggak membuang-buang air, wudhunya nggak pakai diciduk-ciduk, nggak pakai keran dibuang-buang, tapi wudhunya di atas kolamnya. Ya, mukanya air ke situ lagi, nggak kebuang itu air. Orang tua dulu tuh, padahal air dulu lebih banyak daripada air sekarang. Air dulu gratis, ada sekarang bayar. Kan begitu, Tapi tetap lebih hebat orang dulu, karena mereka betul-betul mengajarkan mengamalkan apa yang diajarkan Nabi. Ya. At-tadbir, mereka anti, nggak mau mereka membuat sesuatu yang mubazir. Bikin kolam yang gede, mereka butuh di atas kolam. Zaman dulu masjid-masjid pada punya empang. Zaman dulu Pak, masjid punya empang, nggak ribut sama keran dulu mah. Empang, pikirannya orang pada wudhu aja di empang.
yang burukan yang di situ semua. Zaman dulu, saya ingat saya kecil di Cibarusah itu samping masjid empang besar. Kadang-kadang kita suka mandi, akhirnya di kolam renang juga buat anak-anak kampung. Tadi gitu. Buat kolam renang juga buat anak-anak kampung yang mau ngeliwat tengah malam i'tikaf di masjid cuma tinggal ngejari. Banyak ikan sepatnya, ngeliwat pakai sepat, dari ikannya dari empang masjid. Kan itu zaman dulu tuh, subhanallah. Zaman sekarang mana ada masjid pakai empang? Nggak ada masjid pakai empang ya. Sekarang di kampung-kampung mungkin masih ada, di nggak ada. Ini sebetulnya kearifan lokal, kearifan lokal kayak seperti itu. Ada 2 bulan. Kalau sudah 2 bulan, ya mau bagaimana juga kalau nggak ada najis, kalaupun kena najis nggak berubah. Ya. Karena al-aghlab kebanyakan umumnya air itu kalau sudah jumlahnya banyak kena najis tidak akan berubah rasa, bau maupun warnanya. Maka dari itu ditakdir dengan 2 bulan. Ada bulan. Nah, ini kalaupun mustadir, kalau bentuknya bulat kayak gentong, maka lebarnya itu 1 dirham, tingginya itu 2 dirham. Lebarnya 50 cm, tingginya 1 meter. Diisi air, itulah 2 bulan. Dikurangin segayung aja sudah kurang dari 2 bulan sudah. Makanya dilebihin bikin yang semeter kan gitu ya. Orang-orang tua kita dulu bikinnya gitu. Kadang-kadang lebarnya 2 meter, ya tinggi sama panjangnya 2 meter, tinggi sama lebarnya semeter. Jadi walaupun dikurang pakai ciduk tetap aja isinya masih 2 bulan. Maka ini adalah hadis dari Abdullah bin Umar yang disahihkan oleh Imam Ibnu Khuzaimah dan Imam Al-Hakim dan Imam Ibnu Hibban, yang diriwayatkan oleh Al-Arba'ah Ashabus Sunan, minhum Al-Imam At-Tirmidzi wal Imam Abu Dawud wal Imam An-Nasa'i wal Imam Ibnu Majah. Hadis ini sahih, jadi 2 bulan itu sahih. Dan ini yang dipakai sama Imam Ahmad sama Imam Syafi'i, bahwa kalau air itu kurang dari 2 bulan, maka kalau dipakai wudu, maka air yang jatuh ke air tersebut, kalau air itu kurang 2 bulan, air bekas wudunya jadi air musta'mal. Apa itu air musta'mal? Hadis sesudahnya. Ya, air bekas pakai. Kita baca sedikit. Wa an Abi Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu, dari Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu berkata, kalau Rasulullah SAW bersabda, la yaghtasilu ahadukum fil ma'id daim wa huwa junub. Janganlah salah seorang di antara kalian mandi di air yang diem sementara dia dalam keadaan junub. Akhrajahu Muslim. Hadis diriwayatkan oleh Muslim. Walil Bukhari, dan menurut riwayat Imam Bukhari, la yaqulanna ahadukum fil ma'id daim alladzi la yajri. Jangan salah seorang di antara kalian kencing di air yang diem, yang enggak mengalir. Tsumma yaghtasilu fi, kemudian dia mandi di situ. Wali Muslim aw yaghtasil minhu, atau dia mandi dari air itu. Wali Abi Daud wala yaghtasil fihi minal janabah. Jangan dia mandi di air yang diam itu, ya, untuk mengangkat janabah, ya, untuk mandi besar ada janabah. Ini terkait dengan larangan Nabi SAW untuk seseorang mandi di air yang diam. Maksudnya bagaimana ini? Kita nggak boleh mandi di air yang diam. Ya kalau kita pahami ditelan-telan gimana itu Pak? Kita silahkan fil ma'id daim wa junub. Kita mandi junub, jangan mandi dengan air yang ada di kolam, kan begitu. Air diam kan di kolam, nggak ngalir. Ya, berarti ini larangan Nabi, kita mandi pakai air yang tidak mengalir, kan gitu ya. Jangan mandi junub di air yang nggak ngalir. Kita kalau telan bulat-bulat ini hadis, ya udah pakai keran aja. Untungnya kita zaman sekarang ada keran. Kalau nggak ada keran, kita nyari kali Pak. Kali di mana? Kali itu di bak ada air, kata Nabi kagak boleh. Kata saya itu hadisnya, jangan mandi di air yang diem, di air yang ngalir. Nyari kali kita Pak. Repot urusannya begitu ya. Perlu ulama begini. Ya, maka maksud ulama di sini al-ingimas, maksudnya nyemplung. Maksudnya berendam. Yang nggak boleh itu kalau punya janabah, ya, punya hadas, ada air dia itu sebab misalnya, maka jangan mandi di situ, maksudnya jangan nyemplung ke situ. Karena kalau nyemplung ke situ itu air jadi musta'mal semua. Itu kata ulama. Kita memikirnya nggak sampai ke sono Pak. Kita nggak mikir sampai ke sono ya. Kalau kita makan cetek pikirannya Pak. Ya, ulama-ulama kan dalam pikirannya.
Kita mau kebanyakan makan. Ada kalam ulama. Ya. Ini adalah merupakan hadis yang menjadi dalil tentang air musta'mal. Tapi memang begitu, kita tidak bisa istimbat. Istimbat itu akhirnya menarik benang merah dari satu nas. Untuk kita nas itu bentuknya masih buram. Ini apa sih maksudnya? Ini apa sih maksudnya? Ini apa sih maksudnya? Sementara bagi ulama jelas mereka. Mereka jelas bagi mereka. Oh ini maksudnya begini. Oh ini gini. Oh gini. Ini maksudnya begini. Kesimpulannya begini. Ulama jelas ngelihatnya. Kita mau buram melihatnya. Makanya kita tetap butuh ulama. Memang betul kembali kepada Quran dan Sunnah. Harus kembali kepada Quran dan Sunnah. Ada kalamun hak, kalam yang betul 1000% kita setuju bahwa kita semua harus kembali kepada Quran dan Sunnah. Akan tetapi kalau kita kembali kepada Quran dan Sunnah, apa berarti kita tidak butuh kepada ulama, kitab-kitab para ulama? Tetap, karena tidak semua dari kita punya kemampuan untuk langsung menggali dari Quran dan Sunnah. Bahasa Arab kita nggak bisa. Bahasa Arab kita nggak bisa, Quran Sunnah bahasa Arab. Bahasa Arab nggak bisa, gimana kita bisa kembali kepada Quran dan Sunnah? Akhirnya karena jargon kembali kepada Quran dan Sunnah, pengajian kitab-kitab yang dulu diajarkan oleh ustaz-ustaz kiai kita, kitab-kitab kecil kayak Safinatun Najah, kayak model-model begitu, maka dia bilang ini kitab apa, kitab enggak, jangan belajar yang begini-begini, yang langsung Quran Sunnah, masya Allah, langsung Quran Sunnah, langsung Quran Sunnah. Kita Pak diajarin takbiratul ihram aja di mana nyarinya Pak? Nyari takbiratul ihram dalilnya di mana kita bingung. Kalau suruh kembali kepada Quran dan Sunnah, karena kita tidak punya kemampuan untuk itu. Nah, maka dari itu, ya betul itu kalimat, akan tetapi memahaminya kadang salah. Kalimat hakim urida bihil batil, kalimat yang benar tapi memahaminya tidak tepat, sehingga pada akhirnya kesimpulannya juga salah. Nah, ini kudu hati-hati, ya. Sama hadis-hadis ini banyak. Hadisnya nggak salah, kita memahaminya yang salah. Sehingga butuh tetap para ulama untuk bisa membantu kita menjelaskan tentang hadis maupun Quran. Ini mungkin yang dapat saya sampaikan pada bapak-bapak sekalian. Sebelum kita ada tanya jawab, ini ada beberapa buku yang bisa menjawab pertanyaan